Wabarakatuh. Selamat malam Sobat Influenza. Malam ini saya akan coba membahas terkait dengan aspek pajak dari LPG subsidi ya 3 kg atau biasa dikenal dengan LPG tabung melon ya, yang warna hijau yang ada tulisan subsidi untuk kalangan bawah ya. Kemudian di pembahasan kali ini saya juga akan menyertakan lengkap disertai dengan aspek PPh dan PPN atas transport fee ke Pertamina. Jadi kita ketahui bahwa rekan-rekan agen LPG ini, agen ya di tingkat agen khususnya, terkadang mereka juga mendapatkan fee atas transport fee karena mereka tuh mengambil sendiri biasanya ke SPBE atau stasiun pengisian bahan bakar ya, gas gitu. Jadi mereka itu dari tempatnya agen, mereka dengan ngambil sendiri di tempat filling ya, di tempat filling atau SPPBE. Nah, sehingga oleh Pertamina itu diberikan fee berupa transport fee gitu ya. Nanti kita seperti apa perpajakannya. Yang penting perlu diketahui adalah bahwa sejak 1 Januari 2021 ya, efektif 1 Januari 2021, aspek pajak terkait dengan PPN-nya atas LPG subsidi ini sudah ada peraturan Menteri Keuangannya yang telah terbit, yaitu PMK 220 tahun 2020 yang memberi kepastian hukum terkait dengan aspek PPN-nya nih, karena seringkali dulu simpang siur terkait dengan PPN atas LPG ini gitu ya. Artinya belum ada penegasan secara pasti sehingga membingungkan dari sisi wajib pajak sendiri maupun dari sisi fiskus sendiri ya. Oke, baik, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas ya terkait satu persatu terkait dengan PPN-nya dulu. Nah, jadi permasalahannya itu kemarin-kemarin tahun 2020 ke bawah ya, banyak kendala di lapangan ya terkait dengan PPN atas subsidi ini, atas LPG khususnya yang subsidi ya yang 3 kg ini, karena kita ketahui terdapat yang bikin bingung tuh, terdapat dua harga jual eceran ya, terdapat dua titik harga, yaitu harga jual yang eceran atau HJE yang ditetapkan oleh Menteri SDM dan juga harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh Pemda. Jadi ada dua titik nih, dua titik harga. Nah, sehingga dari sisi aspek pajak maupun dari sisi aspek pajak PPN ya khususnya, itu menimbulkan nanti dualisme gitu kan, karena PPN itu dipungut bersifat multi level stage, jadi nggak bisa PPN berhenti di satu titik gitu, PPN akan bergulir terus gitu, kecuali ada peraturan yang menghentikan itu gitu, kayak contohnya PPN atas pemungutan rokok atau PPN atas pulsa atau PPN atas yang BBM itu cukup di titik itu ditegaskan. Nah, sehingga di level berikutnya tidak dikenakan. Nah, itu kemarin tuh belum ada ya PMK-nya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah terbit nih PMK terkait dengan LPG 3 kg ini, sehingga memberikan kepastian hukum, yaitu PMK 220 ya. Sehingga ini bisa menjadi pegangan nih bagi pelaku usaha maupun bagi fiskus itu sendiri ya, atau petugas pajak itu sendiri dalam menerapkan aturan terkait dengan PPN LPG 3 kg. Nah, ya, oke, itu sekilas latar belakangnya. Nah, kalau biasa saya jelaskan sedikit gambaran ya terkait kenapa sih PPN subsidi LPG 3 kg ini sudah tahu subsidi tapi kok masih dikenakan PPN. Nah, sejarahnya begini teman-teman. Jadi sobat influencer harus tahu juga bahwa yang disubsidi itu tidak semuanya ya. Nah, kita ketahui bahwa harga patokan LPG tertentu atau LPG 3 kg ini harganya 8.000 per kilogram sebetulnya, sehingga kalau dikali 3 kilo itu sekitar 25.000 per tabung ya. Nah, ini tanpa subsidi nih teman-teman, tanpa subsidi ini harganya sekian 25.000. Nah, sekarang pemerintah itu supaya nggak terlalu mahal, maka pemerintah memberikan subsidi nih atas tabung 3 kilo ini. Nah, subsidinya sayangnya tidak penuh teman-teman. Jadi subsidinya itu hanya sebagian, yaitu ada bagian harga yang tidak disubsidi nih sebesar 15.000 nih ya, 15.000 atau 5.000 ini nggak disubsidi ya. Nah, sehingga yang nggak disubsidi PPN-nya sudah dibayarkan nih oleh pemerintah ya, dipungut oleh KPA
ya kan, distorkan melalui KPPN biasanya ya. Sehingga kalau ini ada bagian yang warna kuning ini bagian yang tidak disubsidi, ini yang disubsidi, ini yang tidak disubsidi. Yang tidak disubsidi berapa? Yang tidak disubsidi itu sekitar ya, kurang lebih sekitar 10.000. Ini harganya juga fluktuatif, tapi ini sebagai gambaran, sebagai patokan saja, harga 10.000. Nah, ketika nanti diberikan atau didistribusikan ke agen, otomatis kan harus ada margin agen yang diberikan dong, ya kan. Nah, agen diberikan margin 400 kg sehingga 400 per kilonya. Jadi kalau 3 kilo 1.200. Nah, sehingga nanti ada PPN ya, PPN titik serah dari badan usaha yaitu Pertamina yang memproduksi LPG ini ya ke agen gitu ya. Nah, sehingga PPN-nya ini nih per tabung itu 1000-an lah, sekitar segini ya. PPN ini sekitar 1000 per tabung. Nah, singkat cerita, ini harga per tabungnya itu sekitar 12.750 yang harus ditebus ya, yang harus ditebus oleh agen ya di level HCE nih, harga jual eceran. Dari harga jual eceran itu titik serah daripada Pertamina kepada agen ya, kepada agen. Ini HCE disebutnya. Nah, coba kita lihat yang sebelah kanan dulu ya. Ini total harga ini berdasarkan formulasi dari Pergub DIY nomor 28 ya. Kalau kita lihat subsidi sekian, tidak disubsidi sekian, ditambah margin agen tadi ya 3 kilo, ditambah biaya distribusi agen, kemudian ditambah lagi margin pangkalan. Ini sekitar kurang lebih harganya per tabung itu 29.000 kalau tidak ada subsidi ya. Kalau kita totalkan jumlahnya itu kan. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Nah, titik serah agen ini ya, titik serah agen ini ke dari Pertamina ke agen kan tentunya gitu. Nah, HJE ini dari titik Pertamina ke agen tadi yang 12.000 ini ya. Nah, udah clear ya, 12.000 per tabung ya kan. Otomatis kan ini nggak bisa dong gitu, bahwa untuk mendapatkan tabung tersebut si agen ini juga butuh distribusi kan gitu, butuh tambah harga ya, split ya. Nah, ini ditetapkannya nih melalui peraturan daerah gitu ya, peraturan daerah setempat terkait dengan harga tambahannya berapa, harga eceran tertingginya di level agen berapa. Jadi HJ Pertamina ini masih boleh ditambahin margin ya dengan peraturan daerah itu. Seperti yang kita jelaskan di awal, ini ada peraturan ditetapkan oleh Pemda nih ya. Jadi HET ini ditetapkan Pemda. Jadi ketika membeli dari Pertamina dengan harga jual eceran ya di tingkat agen, nah nanti agen akan menjual lagi kepada pangkalan nih teman-teman, kepada pangkalan ya. Harganya apa? Harganya harga eceran tertinggi agen, di mana harga eceran tertinggi agen itu adalah HJE ditambah margin yang warna kuning ini, margin distribusi dari agen ini ya gitu. Sehingga ini nih yang titik yang belum dikenakan PPN di yang warna kuning ini gitu. Nah, begitupun nanti ketika didistribusikan ke agen ke pangkalan, sorry. Nah, ke pangkalan kan beli otomatis harga eceran tertinggi dari agen dong ya kan. Nah, otomatis dia juga pasti pengen untung lah gitu, pasti pengen ada margin, ada tambahan. Nah, artinya makanya pangkalan ini akan menambah lagi margin dari harga eceran tertinggi tersebut. Misalkan ini tadi agen ya dijual ke sini misalkan 14.000 ke pangkalan ya gitu. Nah, kan ada nih 14.000, di sini 14.000, harga 14.000 ya. Otomatis kan pangkalan juga mau nyari margin dong gitu ya, tambahin berapa, nah nanti jadi misalnya jadi 15.000. Nah, nanti nyampe ke konsumen atau ke pengecer kecil-kecil ini 15.000 teman-teman gitu. Nah, otomatis kan ini ada margin nih yang belum dikenakan PPN. Nah, inilah yang warna kuning ini yang belum dikenakan PPN. Nah, singkat ceritanya seperti itu teman-teman. Nah, terus gimana merumuskannya? Nah, ya kan. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, sebelum ke situ kesini dulu ya. Ini sebelum PMK 22 nih. Jadi sebelum PMK 22 memang ada sedikit kebingungan di antara para pelaku usaha maupun dari Fiskus itu sendiri. Karena sebelum adanya PMK 220 ini berarti berlakunya mekanisme umum dong gitu ya kan. Berlaku mekanisme umum ya berarti kita ketahui rumus PK dan PM.
Kalau PPN pasti kalau rumus umumnya kan pajak keluaran ya kan dikurangi dengan pajak masukan. Jadi pajak keluaran itu pajak yang ketika penjual, pajak masukan ketika membeli. Nah, singkat cerita ini kalau lihat dari sini skemanya ini sebelum ada PMK 2020, hitung-hitungannya kalau cuma harga HJE saja pasti udah nggak ada clear, udah nggak ada masalah nih PPN-nya gitu, karena nggak ada selisih pastinya. Cuma masalahnya kan tadi ada Pemda juga membolehkan gitu, masih adanya margin yang diambil oleh agen atau ditambahkan oleh agen, sehingga kalau dihitung selisih PPN itu ya secara singkat ini ada margin PPN nih sebesar 125.000 per tabungnya PPN-nya gitu ya. Nah, ini yang menjadi titik dispute waktu itu ya gitu, sebelum ada PMK 20. Sebenarnya di Undang-Undang PPN ini tetap berlaku ketika tidak diatur khusus, maka berlaku ketentuan umum. Nah, seperti ini gitu, sebelum adanya PMK 20 ya, singkatnya agen itu harus menyetorkan PPN-nya kurang lebih Rp125 per tabung, ini dengan simulasi seperti ini ya gitu. Kemudian di titik pangkalan juga sama, berlaku PKPM. Waktu beli berapa kan pajak, waktu jual pajak keluarnya berapa, waktu beli dia pajak masukannya berapa. Pajak masukannya didapat dari harga pembelian ini ya, yang 12.800 dari harga pangkalan gitu ya. Nah, disinilah nanti ada titik ini nih, ada selisih nih sebesar pajak keluaran yang harus disetorkan oleh pangkalan sebesar 150. Nah, ini cukup lumayan gitu ya. Ini sebelum berlaku PMK 20, jadi PMK umum. Nah, inilah yang kemarin tuh sempat sempat keraguan antara dari pelaku usaha maupun dari itu sendiri. Nah, setelah ada PMK 2020 seperti apa hitungannya? Nah, ini teman-teman, jadi setelah berlaku PMK 2020 yaitu mulai tahun 2021 Januari, nah berlakunya seperti ini. Jadi rumusnya dulu ya. Nah, rumusnya dulu seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi ditetapkan oleh pemerintah PMK 2020 ini untuk apa? Memberikan kepastian hukum dan memudahkan perhitungan dari sisi kedua belah pihak, baik pelaku usaha, agen, pangkalan maupun dari sisi fiskus atau sisi DJP. Nah, ini kita lihat ya, tetap mekanismenya tidak berubah dalam artian harga itu kan dibagi dua, harga yang ada harga non subsidi ya kan, yang dibayar oleh pemerintah ini udah clear, udah dibayar oleh pemerintah ya. Harga yang subsidi ini udah dibayar oleh pemerintah, termasuk PPN-nya juga sudah ditanggung oleh pemerintah ya, untuk yang harga tadi yang sekitar 15.000 tadi ya nilai subsidinya. Nah, sedangkan nanti ini yang level-level yang tidak disubsidi nih. Nah, ketika diserahkan oleh Pertamina ya, badan usaha, kepada agen ya, nanti DPP-nya itu 100/110 ya, ini DPP ya, kali harga jual eceran ya, harga jual ecerannya berapa ya, dikali tarif 10%. Nah, fakturnya 04. Jadi dari sejak Pertamina, dari level Pertamina kepada agen juga fakturnya sudah faktur 04 atau nilai lain, meskipun nilainya tetap ya nilai biasa, cuma diperlakukannya nilai lain gitu ya, walaupun tetap DPP-nya 100/110. Cuma ini untuk menegaskan ada mekanisme khusus di sini gitu, di LPG 3 kilo ini. Jadi faktur pajaknya tetap Pertamina akan membuat 04, menandakan bahwa ini penyerahannya ke agen LPG 3 kilo gitu ya. Nah, atas badan pajak masukannya oleh Pertamina boleh dikreditkan. Pertamina punya pajak masukan boleh dikreditkan. Nah, sedangkan nanti dua level ini ya. Nah, jadi PMK 2020 ini memberi penegasan PPN untuk 3 level ini ya, level Pertamina, agen, dan level pangkalan ini berlaku mengikuti PMK 2020 gitu. Nah, Bang, bagaimana misalkan di sini ada level lain nih, katakanlah pengecer kecil lagi yang lebih kecil dari pangkalan, ya ini berlaku mekanisme umum gitu, sudah berlaku mekanisme PKPM umum karena tidak diatur dalam PMK 2020. Jadi PMK 2020 hanya coverage-nya atau cakupannya hanya mengatur tentang dari level Pertamina ke agen ke sini ya, dari agen ke pangkalan, dari pangkalan ke sini. Nanti kalau dari sini, kalau dari level yang di bawah pangkalan kepada konsumen ini nggak diatur, setelah dia pakai mekanisme PKPM biasa gitu ya. Atau kalau memang non PKP sudah tidak ada PPN yang dipungut, berarti di level bawah ini gitu.
Nah, kemudian level agen ini juga penting nih, level agen. Level agen gimana? Jadi level agen untuk menyederhanakan PPN-nya, untuk DPP-nya itu dari 100 per 101 ya, bukan 110. Hal ini menandakan apa? DPP-nya ini dari 10% dari nilai ini ya, dari selisih dari margin. Ya, jadi DPP-nya diambil langsung dari selisih marginnya, baru dikali 10%. Makanya filter pajaknya 04, langsung dari 10% dari selisih marginnya. Begitu juga dengan pangkalan sama gitu, dari selisih dan ini final, artinya pajak masukan atas agen dan pangkalan ini tidak dapat dikreditkan, udah selesai, itu final dah, udah nggak pakai pajak pasukan, pajak masuk lagi, udah nggak pakai mekanisme PKPM lagi kecuali yang level Pertamina gitu ya, clear ya. Jadi untuk level agen sudah clear, PP-nya sudah final, sudah selesai, tidak ada mekanisme pajak masukan lagi, nggak boleh malah dikreditkan pajak masukannya. Terutama yang berhubungan dengan LPG ini ya, tidak ada pengkreditan pajak masukan. Jadi selesai langsung, nanti selisihnya berapa dikali PPN 10%, nah itu harus disetorkan gitu ya. Nah ini 100%. Nanti kita lihat simulasinya biar lebih jelas ya. Oke, kita lihat simulasinya di sini. Pertamina dulu ya, dari Pertamina, dari level Pertamina. Kita lihat simulasinya, yaitu ini. Tadi kan ada simulasi Pertamina juga menggunakan mekanisme sesuai dengan PMK 20 kalau terkait dengan agen ini ya. Nah ini misalkan ada contoh menyerahkan 15 juta tabung ke agen ya, sebagai agen ini PPABC, harga jual pelecehannya HCE ya, atau HCE-nya 12.000 per tabung. Maka PP-nya seperti apa? PP-nya, DPP-nya kan ini 12.000 ini sudah include. Nah tadi seperti rumusnya itu 100 per 110 ya, kali harga jual tabung ya, dari sini kali ini tinggal berapa, nanti dikalikan aja dengan ini jumlah tabungnya, sehingga totalnya segini DPP-nya. Tinggal dikali PPN 10%. Nah ini PPN-nya. Gampang kalau untuk level Pertamina-nya. Nah kemudian nanti untuk level agen. Nah ini yang penting, level agen. Level agennya itu misalkan katakanlah menyerahkan tabung dari LPG tertentu kepada CV, XYZ yang telah ditunjuk sebagai pangkalan. Jadi agen kan punya beberapa pangkalan gitu ya, dengan harga 14.000 per tabung dari agen ya. Pangkalan ini harganya, pangkalan ini 14.000, titiknya 14.000. Nah sesuai dengan rumus yang di atas sudah sangat sederhana sekali, tinggal selisihnya. Waktu beli berapa? Waktu beli kan 12.000. Nah berarti ini tinggal dikurangi aja 12.500 ya, selisihnya berapa nih? Nah ini ya, 14.000 ya harga jual pangkalan, dikurangi waktu beli dari Pertamina berapa. Kemudian untuk mencari DPP-nya 100 per 101 ya. Jadi ketemu nanti DPP-nya berapa dikali jumlah tabung. Gampang kan nanti berapa, tinggal dikali 10% ya. Saya pikir ini cukup clear ya. Jadi 61.000 pajak yang harus disetorkan dengan jumlah tabung 5.000 teman-teman ya. Kalau misalnya tabungnya 10.000 ya tinggal dikalikan aja, berarti 600.000 mungkin ya gitu. Itu ya untuk PP-nya cukup clear saya pikir ya, untuk lebih mudah ya jadinya gitu, baik oleh diskusi sendiri maupun oleh wajib pajak sendiri nih. Udah langsung selesai aja nih, dibuat faktur, selesai disetorkan dengan e-faktur ya. Terus pajak masukannya juga nggak ada, nggak boleh dikreditkan, udah selesai clear gitu. Jadi lebih pasti gitu. Oke, langsung untuk di level pangkalan. Di level pangkalan sama pada prinsipnya, berapa dia jual ke konsumen atau ke pengecer lagi ya, atau reseller lagi berapa kalau ini, kemudian dibeli dari agen berapa, selisihnya ya dikalikan ini untuk cari DPP-nya, tinggal dikalikan per tabungnya berapa. Nah ini kebetulan misalkan satu tabung nih ya, udah satu tabung dikali ini gitu teman-teman ya. Jadi PP-nya ini 14 rupiah yang harus disetorkan. Kalau ada 10 ya kali 10 gitu kan. Nah ini lebih memudahkan teman-teman ya. Nah cuma sampai level pangkalan aja nih. Gimana bang kalau sampai level pengecernya itu mekanisme umum. Kalau pengecernya itu selain jual LPG, jual juga macam-macam lah, produk macam-macam ya. Tinggal lihat digabungin produk-produk yang PKP tersebut apakah lewat dari 4,8 atau enggak. Kalau lewat ya menggunakan mekanisme umum. Jadi mekanisme yang diatur di PMK 20 ingat sampai dengan level pangkalan ya, clear. Di bawah pangkalan atau itu udah mekanisme umum lagi kan. Oke. Nah,
Tentang peralihannya, di PMK ini berlaku dari 1 Januari 2021 ya, atau efektifnya sebenarnya dari 28 Desember 2020, cuma berlaku efektifnya 1 Januari lah ya, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita bahas terkait dengan faktor pajaknya. Faktor pajaknya ya, pertama dari level Pertamina ya. Udah dari level Pertamina, yang nanti seperti ini berangkat ke agen, pertabungannya sekarang 12.000, udah dari BPN, DP-nya maka 110 per kali HJE, eceran, harga jual ecerannya, ya, pada DP-nya ini, PPN-nya sekian, satu tabung, tinggal dikalikan jumlah tabungnya ya. Oke, nah untuk level agen, pangkalan ya, level agen pangkalan, fakturnya 040, sama dari juga pertanyaan 040, tulis di agen yang pangkalan gitu ya, pangkalan. Nah ini harga pangkalannya kan 16.000, tinggal di DP ini 10 per 101 kali selisihnya ya, selisih harga jual eceran alam jadi 14.000 dikurangi 12.000 tadi ya selisihnya. Nah ini ketemu angka 123 rupiah, sehingga PP-nya kali 10% sehingga 12 rupiah per tabung, tinggal dikalikan aja jumlah per tabungnya. Kemudian untuk pangkalan kepada katakanlah kepada konsumen atau pengecer, kalau memang konsumen bisa menggunakan di punggung atau juga bisa menggunakan atau wajib menggunakan faktor lengkap jika pangkalan ini menjual kepada misalkan warung-warung lagi, mereka menjual juga bukan konsumen akhir untuk dijual lagi ya maka harus faktor lengkap gitu ya. Kalau mereka bukan konsumen akhir, ingat gitu ya. Nah, seperti apa? Sama juga, HJE-nya sama, 10 per ini, rumusnya sama ya, harga jual ininya kan 15.000, tinggal dikurangin tadi 14.000 selisihnya, dikalikan dengan ini rumusnya ya, sehingga ketemu 14 rupiah per tabungnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba bahas aspek PPh atas LPG 3 kilo ini teman-teman ya. Nah, kalau ini agak unik teman-teman. Kalau kita kembali ngomongin PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak ya, BBM gitu ya. Itu mungkin enak clear ya, karena harga jual di level SPBU ya itu tidak berubah gitu. Artinya SPBU langsung ke konsumen akhir ya, yaitu pengguna kendaraan bermotor seperti kita ini, langsung harganya sama Pertalite gitu misalkan. Nah tapi beda dengan ini LPG 3 kilo ini. Jadi kalau kita lihat kembali rantainya nih teman-teman ya, pasal 22 ini kan yang memungut Pertamina atas penjualan atau atas pembeli. Kalau kita sudut pandangnya dari agen ya berarti pembelian ya. Pertamina agen ini ke agen ini ya beli kan. Nah dipungutlah PPh pasal 22. Nah dia bersifat final nih teman-teman. Artinya seolah-olah pada saat dirumuskan konsep ini seolah-olah agen ini sudah harganya fix ya, harga jual eceran ini 12.000 per tabung ini fix ke konsumen itu beli segini. Ternyata pada praktiknya enggak ya kan. Pada praktiknya ada dua harga tadi ya, ini harga dari Permen SDM sama dari harga eceran tertinggi dari si pemerintah daerah gitu. Masing-masing daerah beda-beda gitu, ada DIY beda, provinsi biasanya masing-masing daerah Pemda. Nah ini ada tambahan harga. Nah, kalau sampai level HJE, oke lah ya, PPh 22-nya sudah final. PPh 22-nya sudah final. Nah, tapi ada selisih ini nih. Ini udah final, tapi ada selisih di sini, di kuning ini. Nah, inilah yang menjadi problem atau isunya gitu ya. Karena apa? Karena ini adalah selisih adalah harga. Ingat di Undang-Undang PPh bahwa selisih dari pokoknya setiap tambahan ekonomis ya, kemampuan ekonomis berupa penghasilan itu adalah objek pajak gitu. Jadi ada selisih ini. Jadi ini selisih kurang lebih selisihnya kalau ini 14.000 dikurangi dengan 12.750 ini sekitar selisihnya itu 1.250-an ya. Sehingga ini memunculkan isu ini adalah objek penghasilan gitu.
Nah, isu berikutnya adalah makainya apa nih, PP23 atau tarif umum. Nah, menurut hemat saya, kalau memang omsetnya masih di bawah 4,8 dan masih masuk kriteria UMKM atau masih masuk kriteria PP23 ya, artinya masih, contohnya misalkan PT-nya belum lewat 3 tahun berdirinya, ya masih oke lah pakai 0,5% gitu. Jadi atas selisih ini 6.250.000 ini dari mana sih? Dari 1.250 dikali 5.000 tabung, 6 jutaan dikali 0,5%. Nah, sehingga ini ada potensi yang kurang bayar nih sebetulnya, senilai 31.000. Atau kalau pakai tarif umum ya berarti tinggal pendapatan dikurangi beban dulu. Pendapatannya berapa? Kalau bebannya sudah 0 ya berarti langsung selisihnya ini 6 juta dan dikalikan tarif umum ya. Saat ini kan 22%. Kalau separuhnya 11% berarti bisa dikali 11%. Nah, ini ya, jadi alternatifnya kalau pakai UMKM, kalau masih bisa dalam kategori UMKM jangka waktunya, kalau tidak pakai tarif umum, mau nggak mau 11% gitu ya. Nah, itu jadi isunya itu ya. Jadi kalau 0,3% PP22-nya final ya sampai level HJE ya. Sampai level HJE atau level agen, tapi ternyata di agen ada harga lagi selisih. Nah, itulah tambahan penghasilan ini merupakan objek pajak juga, sama tadi selisih PPN tadi merupakan objek PPN juga gitu ya. Oke, sekarang lanjut terkait dengan aspek PPh dan PPN atas transport fee teman-teman. Nah, jadi seperti kita ketahui kalau alurnya kan kayak gini, ini Pertamina ya menyalurkan gas ya atau BBM ini ke stasiun pengisi bahan bakar ini ya, SPPBE kalau nggak salah. Nah, ini kan produknya Pertamina nih, dititipkan di SPBE ini. SPBE ini juga nanti milik swasta nih, milik suatu PT ya, biasanya yang jemputnya pun biasanya PT dari ini itu. Nah, cuma masalahnya ini agen-agen ini tersebar, agen-agen tersebar dari mana. Nah, agen ini pun ketika menjemput atau mengisi tabung-tabung melon ini ke SPBB ini ya, gitu. Ini pun ongkos pasti dia pakai truk sendiri atau sewa gitu ya. Nah, Pertamina memberikan kompensasi atas transport pengambilan dari titik agen kepada stasiun pengisian bahan bakar ini, bahan bakar gas ini ya, SPBB ini. Nah, biasanya dibayarnya per bulan gitu ya, per bulan berapa fee-nya, transport fee-nya per tabung, biasanya per tabung per kilo itu sekitar antara, saya kurang tahu persisnya, sekitar kalau nggak salah sekitar Rp800 atau sampai Rp1.000 ya per kilo loh ya, per kilo. Jadi nanti tinggal dikalikan aja si agen ini berapa kilo mengambil tabung mengambil gas tadi gitu ya. Kalau misalkan berapa kilo ya kan, tinggal dikalikan aja lah gitu inti transport fee-nya. Nah, sekarang ini seperti ini transport fee ini. Jadi model bisnisnya kita harus tahu dulu seperti ini. Nah, sekarang otomatis ketika menerima transport atau memberikan jasa transport ini, berarti jasa transportnya ini ke Pertamina, bukan ke sini, bukan ke SPBE. Jadi si agen ini menerbitkan faktur pajak keluaran ke Pertamina. Ya, kalau Pertamina pemungut berarti 020 fakturnya ya. Atau 030 karena dia BUMN ya, biasanya 030 kepada ini dipungut oleh Pertamina biasanya PPN-nya. Nah, kemudian juga untuk ketika ada transport fee ini berarti kan ada penghasilan ya. Nah, untuk PPN-nya dulu tadi udah clear ya. Pertamina agen membuat faktur pajak lengkap kepada Pertamina ya dengan kode 030 karena Pertamina pemungut PPN ya, BUMN gitu. Kemudian aspek PPh-nya sudah SPPh-nya otomatis kan penghasilan itu objek pajak gitu ya, objek pajak penghasilan. Ya berarti kalau dan itu penghasilan dalam rangka usaha gitu kan, usaha masih ada kaitannya dengan usaha, bukan other income yang tiba-tiba seperti aset yang semula diperjualbelikan. Ini kan memang usaha gitu ya. Transport fee-nya ini rutin gitu ya, rutin diterima tiap bulan, berarti udah usaha, ya udah bisa dibilang usaha gitu. Nah, kalau usahanya berarti bisa pakai PP23 sepanjang jumlahnya masih kurang dari 4,8 M ya.
atau misalnya dalam jangka waktu 3 tahun misalnya kalau PT. Nah kalau udah nggak memenuhi itu ya berarti pakai tarif umum. Nanti dari mana tarif umum? Dari laba itu dari mana? Laba itu ya dari pendapatan, transport fee dikurangi beban-beban misalkan. Ya, beban-bebannya apa? Misalkan BBM ya untuk ngisi truknya, kemudian penyusutan pembelian truknya, sopir truknya berapa, nanti laba bersihnya dikali tarif pajak ya. Bisa jadi 11% atau 22% gitu. Bisa pakai pasal 31E tergantung tadi range-nya tadi ya. Tergantung range-nya berapa dia ininya, labanya gitu ya. Nah, clear ya, udah clear. Jadi aspek biasanya ada transfer fee juga di level agen. Kita lanjut sekarang ke level pangkalan. Nah, untuk level pangkalan kita bahas PPN-nya dulu ya. PPN-nya tadi jelas masih boleh pakai mekanisme PMK 220, artinya menggunakan nilai lain gitu ya. Jadi kalau misalkan dia penyerahan kepada untuk pengecer yang dijual lagi, berarti dia nggak boleh pakai digunggung, karena pengecer lagi itu kan berarti dia bukan untuk konsumsi, untuk dijual lagi, berarti bukan konsumen akhir dong, berarti nggak harus pakai bikin faktur lengkap. Jadi pangkalan, kalau pangkalannya itu PKP ya, dia harus membuat faktur lengkap kode 4040 gitu ya. Kalau konsumen akhir ya bisa digunggung gitu ya, beli ya satu gitu boleh digunggung gitu ya. Dan emang dia beli untuk dikonsumsi sendiri gitu ya, bukan untuk dijual lagi seperti warung-warung kayak gitu, bukan. Nah, kalau ini clear ya. Nah, kalau emang ini harus buat faktur lengkap, dan boleh di level agen, di level pangkalan masih boleh pakai mekanisme 220 PMK 220. Kalau di level pengecer di bawah pangkalan ya udah mau jual ke konsumen akhir ya, misalkan warung gitu ya, warung apa sembako gitu kan, dia ngambil dari pangkalan, kemudian warung sembakonya ternyata besar dan sudah PKP ya, maka PKP-nya PPN-nya berlaku mekanisme umum ya, mekanisme umum dari artinya PK dan PM gitu. Beda dengan nilai lain tadi ya. Kalau nilai lain kan langsung dari sudah ditentukan DPP-nya gitu, pakai rumus tadi 10/101 ya. Ingat ya, 10/101 DPP-nya. Kalau sampai level pangkalan masih boleh dipakai ini. Nah, kemudian untuk PPh-nya ya pasti PPh-nya kalau ini karena dia tidak ada penebusan ke Pertamina, tidak ada aspek pasal 22-nya ya, berarti aspeknya kalau nggak pasal PP 23 ya berarti pakai tarif umum. PP 23 kapan digunakan ya? Saat omsetnya masih belum 4,8 ya kan, dan memang masih masuk dalam kriteria jangka waktu tahunannya. Kalau di ACV berarti 4 tahun, di PT berarti 3 tahun, masih boleh pakai 0,5% tuh atas penghasilannya. Kalau ternyata enggak, ya ternyata ya dia harus pakai mekanisme umum pasal 17 tadi dari laba tadi gitu ya. Nah itu aja teman-teman, mungkin aspek pajak LPG mudah-mudahan memberikan pencerahan informasi kepada teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang ingin belajar atau ingin tahu terkait aspek pajak-pajak di bisnis-bisnis tertentu ya. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat pelaku usahanya juga dan para fiskus ya gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan juga follow IG Teks Proganza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.